Hai, aku Syahrul Rahmadani dari kelas 1C Manajemen Pemasaran. Hari ini kita bakal bahas fenomena coffee shop sebagai gaya hidup. Coffee shop sekarang bukan lagi sekadar tempat minum. Ini udah jadi ruang sosial dan simbol identitas bagi kita, Gen Z dan milenial. Pertama, lihat dari model stimulus response. Desain estetik dan suasana nyaman ini jadi stimulus yang memicu kita untuk datang kembali. Katanya sih, dunia coffee shop harus sangat terima kasih sama Gen Z. Seriusan, kenapa sih? Sebelum mereka datang, ngopi cuma soal ngopi doang. Tapi sekarang, coffee shop jadi third place andalan. Mereka yang bikin kopi nggak cuma minuman, tapi jadi sebuah seni yang harus di-capture dan di-post. Dari segi ekonomi, komunitas, sampai ekspresi seni, dampaknya luar biasa besar. Jadi sekarang kamu tahu kan kenapa dunia coffee shop harus sangat berterima kasih pada Gen Z? Kopi dulu cuma buat ngantuk. Sekarang, kopi itu udah bukan sekadar minuman. Buat kita, generasi Z dan milenial, ngopi itu tentang pengalaman dan identitas. Coffee shop jadi third place andalan. Tempat nongkrong bareng temen yang lagi hits. Bahkan, jadi kantor virtual favorit buat kerja. Ngopi sambil ngonten, duit dual income. Setiap cangkir kopi bisa jadi konten. Sebuah cara untuk bercerita tentang dirimu di media sosial. Dari black coffee sampai yang paling unik. Pilihan kita mencerminkan siapa kita. Jadi, ngopi sekarang itu simbol dari gaya hidup dan jati diri kita. Gimana menurutmu? Mari kita bedah fenomena ini melalui 3 model perilaku konsumen yang mengungkap rahasianya. Pertama, model stimulus response. Coffee shop memberikan stimulus seperti suasana nyaman dan menu menarik, yang kemudian memicu respon berupa keputusan beli dan loyalitas. Kedua, model black box. Faktor eksternal seperti promosi dan tren masuk ke dalam proses psikologis konsumen, yang melibatkan motivasi dan persepsi, menghasilkan keputusan untuk mengunjungi coffee shop. Ketiga, teori kebutuhan Maslow. Coffee shop tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kita akan kopi. Mereka juga memenuhi kebutuhan sosial, menjadi tempat berkumpul dan menjalin relasi, serta kebutuhan penghargaan, di mana kunjungan ke coffee shop tertentu bisa menjadi simbol status sosial. Bahkan, coffee shop bisa menjadi ruang untuk aktualisasi diri. Sekarang mari kita bedah faktor internalnya. Pertama, produk. Bagi kita, nilai simbolik dan pengalaman itu lebih penting dari sekadar rasa kopinya. Kedua, price. Kita rela bayar mahal karena yang kita beli adalah pengalaman dan status sosial, bukan cuma segelas kopi. Ketiga, place. Lokasi strategis dan desain interior yang estetik bikin coffee shop jadi coworking space informal dan ruang interaksi yang nyaman. Keempat, promotion. Semua berawal dari media sosial. UGC dan influencer sangat mempengaruhi kita, terbukti dari banyaknya e-worm yang terjadi. Faktor eksternalnya, pertama budaya. Budaya ngopi kita berubah, dari sekadar nongkrong santai jadi bagian dari gaya hidup urban yang produktif. Kedua, faktor sosial. Kelompok teman dan tren di media sosial sangat berpengaruh. Kadang kita ikut tren untuk membangun citra diri di depan publik. Jadi fenomena ini adalah perpaduan dari stimulus coffee shop, perubahan perilaku konsumen, dan faktor sosial budaya yang saling mempengaruhi. Soal ngopi, kan? Jawabannya ada pada kombinasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pilihan kita sehari-hari. Secara internal, coffee shop menjadi ruang untuk berekspresi diri dan menemukan identitas kita. Secara eksternal, dampak media sosial dan keinginan untuk terhubung dengan komunitas juga berperan besar.
Jadi, coffee shop bukan lagi sekadar tempat konsumsi, tapi sebuah simbol identitas dan ruang sosial yang krusial. Pemahaman ini sangat penting bagi pelaku bisnis untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan mengetahui kebutuhan generasi saat ini, bisnis dapat menjadi lebih relevan dan dekat dengan konsumennya. Coffee shop kini jadi ruang sosial, kantor virtual, dan tempat ekspresi diri. Lebih dari sekadar minuman, perilaku kita dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan budaya. Ini bukan sekadar kebutuhan, tapi pilihan gaya hidup. Keberhasilan mereka? Dari inovasi produk hingga promosi cerdas di media sosial yang bikin kita tertarik. Fenomena ini menunjukkan, di era digital, nilai pengalaman dan identitas diri menjadi semakin penting. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.